ada banyak berceceran darah. Nah, kemudian lapor ke pihak polisi bahwa ini diduga perampokan. Diperkirakan digunakan untuk memukul korban, yaitu kayu cucian untuk baju itu. Kampung Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang yang tenang dalam beberapa hari terakhir ini sekonyong-konyong menjadi perhatian publik. Rabu pagi 18 Agustus ditemukan dua sosok jasad manusia yang tertumpuk di dalam bagasi mobil mewah. Tak pelak, peristiwa ini sangat menggemparkan warga setempat. Kampung Ciseti yang tadinya tenang menjadi riuh rendah. Kedua jasad tersebut adalah ibu dan anak gadisnya. Kuat dugaan, mereka merupakan korban pembunuhan yang dilakukan secara keji. Bagaimana kronologi peristiwa tersebut dan sudah sejauh mana temuan pihak kepolisian dalam mengungkap misteri ini? Saya, Ganjar Rahardian, akan mengungkapnya dalam Singkap. Di pagi yang tenang Rabu 18 Agustus, Kampung Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang tiba-tiba terusik. Sebuah peristiwa memilukan terjadi di sebuah rumah di kampung ini. Dua orang perempuan, Tuti Suhartini 55 tahun dan anaknya Amalia Mustika Ratu 23 tahun ditemukan tewas. Keduanya ditemukan di dalam bagasi mobil Alphard bernomor polisi D1890FY di garasi rumahnya. Adalah Yosef, suami Tuti yang pertama kali melihat kedua korban sudah dalam kondisi tak bernyawa di dalam bagasi. Saat itu dia baru saja tiba ke rumah. Selanjutnya Yosef segera melaporkan apa yang dilihatnya kepada pengurus RT setempat. Hingga akhirnya laporan tersebut sampai ke pihak kepolisian. Saat ditemukan tampak ada luka akibat hantaman benda tumpul di bagian kepala kedua korban. Tampak pula ceceran dan bercak darah. Kuat dugaan, ibu dan anak ini merupakan korban pembunuhan. Ini ya, setelah saya pulang dari Cijengkol, begitu pas mau masuk, motor simpan, lihat mobil tadinya ke sebelah utara, berbalik arah, pindah posisi jadi ke sebelah selatan, udah diparkirkan. Nah, dikira saya mau kemana gitu, jadi nggak ada firasat apapun. Cuma setelah gitu, cuma bingung kenapa si jendela apa, kaca mobil semua terbuka. Lihat dulu di situ di rumah saya, sampai ke kamar anak saya, sampai saya bisa menangis. Anak kesayangan saya, Amel kemana? Nggak tahan itu. Saya cari-cari takut di mana gitu anak itu saya. Saya lihat udah itu kelihatan, setelah itu ada banyak berceceran darah. Nah, ini mungkin ada anak itu. Saya langsung ini ke belakang, lihat ke kamar mandi. Di kamar mandi kan barang di situ udah amurawut, berantakan. Di dalam itu juga tuh baknya itu takutnya dimasukin ke bak gitu ya. Langsung keluar lagi. Kebetulan di luar ada yang suka beresin rumput yang di PU gitu. Kebetulan kan itu masih tetangga, nanya, "Yang, ayah naon dia sih? Ada apa ini sampai ini bisa, mungkin ini ada orang yang jahatnya bisa." Saya tahu dari warga sekitar jam 7:30, jam 7.30
RT setempat laporkan bahwa ada kejadian pembunuhan. Itu saja awalnya. Dan ketika saya cek TKP bahwa 6:30 kurang lebih jam 6:30 adalah suaminya yang menemukan. Kemudian lapor ke pihak polisi bahwa ini diduga perampokan. Tak lama setelah mendapat laporan, petugas dari Polres dan Polsek Jalan Cagak mendatangi lokasi kejadian dan menggelar olah tempat kejadian perkara atau TKP. Di sekitar TKP, polisi mengamankan sebuah papan penggilasan cucian yang diduga digunakan pelaku untuk menghilangkan nyawa kedua korban. Jerit histeris keluarga dan kerabat pecah saat mengetahui Tuti dan anaknya tewas mengenaskan. Tak kuasa menahan sedih, seorang kerabat malah ada yang jatuh pingsan. Petugas identifikasi Polres Subang melakukan pemeriksaan terhadap kedua jasad. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa korban Tuti mengalami luka di bagian kepala dan punggung, sedangkan Amalia mengalami luka di bagian kepala. Gelar olah TKP dihadiri ratusan warga yang penasaran ingin mengetahui lebih detail ihwal peristiwa tragis ini. Polisi mencatat, tak ada barang berharga yang hilang. Tidak ditemukan pula adanya kerusakan di bagian rumah korban. Satu-satunya barang yang raib adalah handphone milik Amalia Mustika Ratu. Kedua korban selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk dilakukan autopsi. Mengetahui ada peristiwa kriminal yang diduga kasus pembunuhan, polisi pun bergerak cepat. Polres dan Polsek Jalan Cagak segera melakukan penyelidikan. Selengkapnya, Singkap akan kembali seusai jeda berikut ini. Diperkirakan digunakan untuk memukul korban, yaitu kayu cucian untuk baju itu. Kelihatan setelah itu ada banyak berceceran darah. Nah, Kemudian lapor ke pihak polisi bahwa ini diduga perampokan. Diperkirakan digunakan untuk memukul korban, yaitu kayu cucian untuk baju itu. Polisi berupaya keras mengungkap misteri pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia. Sejumlah saksi diperiksa, termasuk Yosep, yang pertama kali menemukan istri dan anaknya dalam keadaan tak bernyawa di dalam bagasi. Kapolsek Jalan Cagak Kompol Supratman mengungkapkan bahwa sejumlah barang bukti dan sidik jari telah diamankan. Selain itu, rumah tempat menghabisi kedua korban juga masih terus dijaga. Dari hasil olah TKP, tidak ditemukan adanya unsur perampokan. Tak ada barang yang hilang di rumah korban dan tak ada piranti rumah yang rusak, seperti pintu ataupun gerbang rumah.
Kedua korban diduga dihabisi dengan papan penggilasan cucian yang dipukulkan ke bagian kepala dan tubuh. Kapolres Subang AKBP Sumarni menjelaskan, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, kedua korban dihabisi di kamar tidur. Pelaku memukulnya dengan menggunakan kayu penggilasan cucian. Selanjutnya pelaku menyeret korban ke kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, pelaku membersihkan korban dari noda darah. Selanjutnya, kedua korban dibawa dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Dikatakan Kapolres, korban Tuti diduga dihabisi saat dia tidur. Tidak tampak adanya tanda-tanda perlawanan. Sedangkan anaknya, Amelia, diduga melakukan perlawanan sebelum akhirnya dibunuh. Tampak ada beberapa luka pukulan dan barang di dalam rumah dalam kondisi berantakan. Di sekitar rumah korban banyak ceceran darah, yakni di ruang tamu, kamar tidur, dan kamar mandi. Dari hasil olah TKP yang kami lakukan di TKP ini, kita menemukan beberapa barang bukti ya. Ada alat untuk diperkirakan digunakan untuk memukul korban, yaitu kayu cucian untuk baju itu. Dan kayu itu disembunyikan ya, disembunyikan di rak tumpukan barang-barang bekas. Kemudian dari hasil pemeriksaan kita tidak ada pintu yang dirusak, dan tidak ada barang yang hilang. Ya. Informasinya handphone anak aja yang mungkin diambil ya, yang lainnya belum ada barang yang hilang. Kemudian kita juga mengambil beberapa sidik jari, bercak darah, kemudian barang bukti yang diperkirakan yang digunakan oleh pelaku. Kemudian tadi kita olah TKP, diperkirakan korban ketika dilakukan pemukulan di kamar, kemudian dibawa ke kamar mandi untuk mungkin dibersihkan lukanya atau segala macam atau darahnya, mungkin diseret karena ada bekas-bekas jejak seretan darah di sepanjang jalan kamar mandi menuju ke mobil. Nah, mobilnya juga masih ada di sini, kuncinya ada. Ya, kita jadikan ini fakta-fakta penyidikan. Kemudian kami juga memeriksa beberapa saksi yang diperkirakan mengetahui kejadian, mendengar, melihat, mengalami dari suami korban, kemudian dari tetangga yang pertama kali melihat kejadian ini, dan kami juga akan meminta keterangan dari saksi-saksi lain. Setelah dilakukan autopsi di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung, jenazah dipulangkan pada keesokan harinya, Kamis 19 Agustus sekitar pukul 2 dini hari. Seperti apa prosesi pemakaman kedua korban? Singkap akan kembali setelah jeda berikut ini. Ya, maupun si ibunanya, mata keluarga sangat-sangat baik. Ya, keluarga sangat-sangat terpukul kejadian ini. Tapi kalau ketemu gitu, ya kan kita senang gitu ya, happy. Jadi dia jarang banget buat cerita-cerita kayak dia ngerasa lagi kayak gimana. Saya lihat udah itu
kelihatan setelah itu ada banyak berceceran darah. Nah, Kemudian lapor ke pihak polisi bahwa ini diduga perampokan. Diperkirakan digunakan untuk memukul korban, yaitu kayu cucian untuk baju itu. Dari Rumah Sakit Sartika Asih Bandung, 2 jenazah korban pembunuhan dibawa ke rumah Kakak Tuti. Selanjutnya, kedua korban dimakamkan di tempat pemakaman umum Istuning, Jalan Cagak. Proses pemakaman diwarnai isak tangis dari keluarga, kerabat, dan sahabat kedua korban. Suasana duka terasa sejak para kerabat dan ratusan warga mengantar kepergian ibu dan anak ke tempat peristirahatan terakhir. Yosep, suami Tuti Suhartini, tampak terpukul dengan kepergian kedua orang yang dicintainya ini. Dia menangis sambil beberapa kali menyebut nama istri dan anaknya. Dianya orangnya orang baik, ya, orangnya ramah. Dia ke pengawasan itu dia sering bergaul sama tetangga, baik orangnya. Apalagi itu anaknya juga dianya aktif. Ya mudah-mudahan saya berdoa aja ya untuk secepatnya mengungkap ini kasus ini sampai ke pengadilan, biar mana ini yang dikasih hukuman yang setimpal dengan perilakunya gitu. Pihak keluarga tak menyangka ada orang yang tega menghabisi kedua korban, terlebih dengan cara yang sadis. Asep Hamdan, adik ipar korban, mengaku sangat terpukul dengan peristiwa berdarah yang menimpa keluarganya. Asep mengatakan bahwa selama ini Tuti dan anaknya dikenal sebagai orang yang santun. Keduanya tak memiliki musuh. Asep tak ingin menduga-duga siapa pelakunya dan apa motif pembunuhan tersebut. Maupun si ibunanya di mata keluarga sangat baik gitu. Si ibuna kalau punya rezeki dia nggak sungkan gitu memberi bagi saudara gitu, baik yang di sini maupun yang di Malang. Ya keluarga sangat terpukul begitu. Gimana katanya responnya gimana? Ya dia juga sangat sedih mungkin. Cuman saya belum tahu, belum kenal sama pacar. Gitu aja. Mungkin saya nggak banyak tahu ya karena amanya juga jarang ketemu gitu. Kalau ketemu cuma nyapa biasa aja. Berapa bersaudara sih Amel itu? Dua sama Bersaudara. ya. Yang tinggal di rumah ini? Ya keseringan berdua sama ibunya. Sama ibunya aja. Oh, yang kakaknya udah nikah ya? Udah nikah, udah punya rumah sendiri. Kalau boleh tahu kegiatan Pak Yosep ini apa sih Pak? Ya di sekolah punya yayasan. Punya yayasan. Ya. Apa memiliki yayasan? Ya memiliki yayasan. Tapi sejauh ini nggak ada yang curiga gitu? Enggak ada. Nah. Jadi belum ada keterangan apa-apa sih. Nggak ada. Ya mudah-mudahan pelakunya cepat-cepat tertangkap dan dihukum seberat-beratnya gitu sesuai dengan perbuatannya. Itu aja. mungkin jadi ahli ibadah ahli surga ku Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ahli surga.
Asep berharap polisi bisa secepatnya mengungkap kasus pembunuhan sadis yang menimpa Tuti dan Amelia. Dia juga berharap pula pelaku segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Kematian Amelia Mustika Ratu dengan cara tragis juga membuat rekan-rekan kuliahnya terpukul. Mereka turut hadir dalam proses pemakaman. Herlina, teman kuliah Amelia, mengaku kaget dan tak percaya Amelia menjadi korban pembunuhan. Menurutnya, Amelia orang yang sangat baik, lugu dan pendiam. Almarhumah tak pernah memiliki musuh. Di mata Herlina, almarhumah adalah gadis cerdas yang mudah bergaul. Saat tahu bahwa sahabatnya ini sudah tiada, Herlina hanya bisa mendoakan agar Amelia ditempatkan di tempat layak. Hal senada dilontarkan Siti yang juga sahabat Amelia. Dikatakan Siti, Amelia adalah orang yang pantang menyakiti orang lain. Baik, dia tuh apa sih? Sama sih, baik ke semua orang sih dia teh. Nggak pernah jahat sama orang. Emang anaknya emang baik banget sih. Lembut ya, nggak pernah marah. Terakhir komunikasi kapan? Kalau sama saya pribadi sih terakhir sekitar 3 minggu yang lalu sih. Waktu itu cuman kayak ada yang ngisi, saya ada link form lagi orang tua tesis gitu, terus minta tolong diisiin ke Amel. Udah sih itu doang terakhir. Cuman kalau untuk sempat main terakhir itu awal Juni kalau nggak salah. Awal Juni saya sempat main sama Amel ke Cikole. Pernah ada curhat-curhat main keluarga atau gimana? Kalau curhat-curhat kayak gitu sih enggak sebetulnya. Karena kalau kita kalau ketemu gitu ya kan kita senang gitu ya, happy. Jadi dia emang jarang banget buat cerita-cerita kayak dia ngerasa lagi kayak gimana. Orangnya mudah bergaul gak? Mudah bergaul kalau sama kita sih iya. Pertama dengar kaget itu gimana tuh? Ya pertama dengar sih pertamanya emang nggak percaya. Nggak percaya Karena gitu. emang, ya, Dapat kabar dari siapa, Bang? Ya biasa ada di grup-grup gitu kan, ada di grup. Terus pertamanya nggak percaya, terus nyari-nyari informasi gitu. Ternyata iya bener gitu. Terus saya ngabarin ke ini juga ke teman-teman ke kelas, teman-teman kelas, terus angkatan sama dosennya juga udah tahu, udah di-share di grup dosen di kampus. Kerabat, keluarga, bahkan masyarakat Subang tentu geram dengan adanya peristiwa tragis dan memilukan ini. Semua berharap pelakunya segera ditangkap dan motif apa yang melatar belakanginya akan terungkap dengan terang benderang. Polres Subang tak akan tinggal diam. Hingga saat ini, polisi masih memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil pemeriksaan, polisi akan menemukan titik terang hingga akhirnya mampu meringkus pelakunya yang keji. Demikian Singkap untuk edisi kali ini. Saya Ganjar Rahardian, salam Singkap. Cipta TV selalu di hati.